Pemirsa, proses pencarian korban longsor tambang emas ilegal di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Bone Bolango, Gorontalo memasuki hari keempat. Sebanyak 273 personel diterjunkan ke lokasi longsor untuk melakukan pencarian korban. Proses pencarian korban longsor tambang emas ilegal di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo memasuki hari keempat. Sebanyak 273 personel melakukan pencarian di beberapa lokasi longsor, yaitu titik bor 2 dan 3, serta titik bor 17 dan 18. Tim gabungan melakukan pencarian secara manual, namun sejak sore kemarin ada satu alat berat yang dikerahkan untuk membantu proses pencarian korban. Sementara proses evakuasi menggunakan helikopter masih akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor cuaca. Saat ini kondisi cuaca hujan dan sulitnya medan yang harus dilalui menjadi kendala dalam pencarian korban. Untuk hari ini rencana masih menggunakan helikopter, tapi kita lihat cuaca karena cuaca hari ini hujan, kemungkinan kita melihat situasi dulu. Kalau pencarian secara manual masih memungkinkan, walaupun hujan, artinya kita menyesuaikan dengan cuaca yang ada di atas. Personil yang ada di atas sampai saat ini itu ada 273 personil. Data sementara yang tercatat di Posko SAR Gorontalo hingga Selasa malam, sebanyak 23 orang ditemukan meninggal dunia, 81 orang selamat, dan 31 orang masih dalam proses pencarian. Dari Gorontalo, Kadek Sugiyarta, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Kepala Kantor Pencarian SAR Gorontalo, Herianto, ini menerangkan pada saat kejadian memang cuaca di Desa Tulabolo Timur pada Sabtu malam dan juga Minggu pagi ini diguyur hujan deras sehingga mengakibatkan longsor di sekitar wilayah tambang ilegal. Kita akan hadirkan untuk Anda, pemirsa, bagaimana kronologi persisnya bencana longsor tambang Suwawa yang pada saat itu terjadi di Gorontalo, tepatnya pada tanggal 6 dan 7 Juli 2024, pemirsa. Kita ketahui bahwa pada saat itu terjadi pada tanggal 6 sampai 7 Juli, tepatnya pada pukul 23 sampai 2.30 WITA. Dan juga hujan deras ini melanda Desa Tulabolo Timur hingga terjadi longsor di sekitar tambang, pemirsa. Kemudian pada tanggal 7 Juli 2024, ada sebanyak 164 personel tim penyelamat gabungan terdiri dari SAR Nasional, kemudian juga dari kepolisian dan juga TNI yang sudah dikerahkan dalam pencarian korban hilang ini. Sejumlah kendala pun kemudian juga ditemui oleh tim gabungan, bahkan harus berjalan kaki selama hampir 5 jam untuk bisa sampai ke lokasi pusat bencana. Hal tersebut, pemirsa, disebabkan terdapat jembatan yang putus sehingga ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Begitu juga dengan informasi terkini bahwa ada sejumlah kendala yang juga ditemui oleh tim gabungan pada saat proses pencarian. Kemudian juga bahkan harus mengerahkan sejumlah alat-alat berat termasuk juga pencarian lewat udara melalui helikopter. Dan juga untuk proses pencarian di lokasi kejadian ini bahkan sempat dihentikan untuk sementara waktu mengingat saat itu juga cuaca yang masih buruk, bahkan terjadi hujan yang cukup deras sehingga kemudian menyulitkan seluruh tim untuk melakukan pencarian. Kemudian, pemirsa, kita hadirkan juga bagaimana tanggal 9 Juli 2024 dari BNPB ini kemudian juga sudah menghimbau warga juga untuk bisa melakukan proses evakuasi atau juga bisa membantu. Selain itu juga dari pernyataan Kepala KPP Gorontalo, ini juga disebutkan proses pencarian di lokasi kejadian ini dihentikan untuk sementara waktu mengingat pada saat kejadian ini masih terjadi hujan yang sangat deras. Ini dikemukakan oleh Herianto, pemirsa. Selanjutnya juga BNPB Abdul Muhari ini menghimbau warga untuk bisa
mewaspadai longsor susulan dikarenakan memang cuaca yang buruk dan juga hujan deras yang terus-menerus melanda di wilayah tersebut. Nah, kita akan menyimak juga pemirsa bahwa sejumlah musibah ini juga sudah pernah terjadi di pertambangan Suwawa. Kita awali pada tanggal 24 Maret 2014. Pada saat itu, ada 5 penambang tradisional yang terkubur usai tambang emas yang mereka gali ini ambruk. Bahkan polisi pun sempat melakukan penutupan terhadap aktivitas tambang pemirsa. Ini tepatnya terjadi pada tahun 2014 pada tanggal 24 Maret. Tidak hanya pada tahun 2014, kemudian juga pada tahun 2019, tanggal 9 September terjadi kebakaran hutan lindung yang ditempati para penambang tradisional. Diketahui api mulai terlihat di titik bor 18 dan bahkan juga merambat ke hutan damar, tepatnya di titik bor 19. Ini tepatnya terjadi pemirsa rentang waktu yang cukup panjang, mulai dari tanggal 9 hingga 16 September 2019. Selanjutnya juga pada tahun 2020 pemirsa, pada tanggal 2 Juli, hujan deras dan juga longsor ini membuat ratusan penambang menyelamatkan diri, yang juga ada 1 orang penambang tewas akibat tertimbun longsor dan juga tepatnya di titik bor 18, serta juga ada beberapa korban luka akibat dari hujan deras dan juga terjadinya longsor tersebut pada tahun 2020. Dan selanjutnya pada tahun 2023 tanggal 7 April, ada 4 penambang emas yang tertimbun tanah longsor di saat mereka mencari material tanah yang mengandung emas. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2024, longsor juga terjadi tepatnya di titik bor 17. Bahkan sejumlah bangunan semi permanen milik penambang ini juga tertimbun tanah pemirsa. Nah, ini adalah wilayah pertambangan tepatnya di Bone Bolango, Gorontalo, pemirsa. Ada 3 wilayah pertambangan. Tambang emas Suwawa, kemudian ada tambang Bone Raya dan juga tambang batu hitam Suwawa, pemirsa. Kemudian juga pada tahun 1980-an ini tambang emas Suwawa ini mulai beroperasi. Kategori tambang ini adalah pertambangan tanpa izin atau peti. Untuk titik bor ada 1, 3, 9, 17, dan 18 Mohu Tanggo. Ini adalah tambang emas Suwawa, dan juga untuk pemilik izin tambang resmi adalah Gorontalo Mineral atau GM. Ya pemirsa, itu adalah salah satu tambang Suwawa yang tepatnya berada di Bone Bolango pemirsa.